Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Devina Judith Alivia, NIM 134200002 sebagai moderator, dan 6 pemateri lainnya diantaranya Gina Oktavia, NIM 134200005, Elvina Damayanti Sihombing, NIM 134200022, Makbula Salma Amelia, NIM 134200027, Angelita Asamadani NIM 134200031, AA Putu Dewi Utami NIM 134200035, dan juga Beni Irawan NIM 134200037. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, apa yang kalian ketahui tentang ekosistem? Apakah ekosistem tersebut mampu mengalami suatu perubahan? Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai apa itu ekosistem, pengertian dari suksesi ekologi beserta macamnya, koevolusi tanaman dan juga herbivora, serta perbedaan antara ekosistem alami dan juga ekosistem pertanian. Slide pertama akan dijelaskan oleh Gina Oktavia. Silakan. Baik, perkenalkan saya Gina Oktavia dengan NIM 134200005. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ekosistem. Ekosistem merupakan satu kesatuan fungsional antara komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik atau makhluk tak hidup atau lingkungan yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam bentuk hubungan timbal balik antara satu dengan yang lain. Menurut Woodbury, tahun 1954, ekosistem merupakan tatanan kesatuan secara kompleks di sebuah wilayah yang terdapat habitat, tumbuhan, dan binatang. Kondisi ini kemudian dipertimbangkan sebagai unit kesatuan secara utuh, sehingga semuanya dapat menjadi bagian mata rantai siklus materi serta aliran energi. Halo Elvina, bisa dengar nggak? Kedengaran suara saya? Iya, kedengaran. Oke. Berarti ulang ya? Ini aku yang baca selanjutnya. Baik, saya Alvina Damati Sonding akan melanjutkan. Suksesi primer adalah perubahan secara bertahap pada suatu daerah dan dimulai dengan daerah yang tidak memiliki kehidupan atau punahnya komunitas awal kemudian tergantikan dengan komunitas baru. Contoh, akibat gunung meletus yang menghancurkan vegetasi lereng sehingga akan muncul kembali dengan tumbuhan baru. Bentar ya, ada sedikit kendala.
Elvina bagian pengertian ini ya, suksesi ekologi ya. Silakan. Saya akan melanjutkan. Suksesi ekologi adalah suatu proses perubahan atau evolusi pada ekosistem yang berlangsung satu arah pada jangka waktu tertentu sehingga berbentuk komunitas baru yang berbeda dengan komunitas sebelumnya. Baik, selanjutnya yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Suksesi primer yaitu perubahan secara bertahap pada suatu daerah dan dimulai dengan daerah yang tidak memiliki kehidupan atau punahnya komunitas awal, kemudian tergantikan dengan komunitas baru. Contohnya yaitu akibat gunung meletus yang menghancurkan vegetasi lereng sehingga akan muncul kembali dengan tumbuhan baru. Sedangkan suksesi sekunder yaitu kerusakan sebagian pada komunitas alami dan masih meninggalkan sisa-sisa kehidupan yang akan berkembang kembali membentuk komunitas seperti awal. Contohnya yaitu kebakaran hutan menyisakan tumbuhan yang masih selamat untuk membentuk komunitas itu kembali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Angelita Asamadeni. Silakan. Baik, koevolusi tanaman dan herbivora. Evolusi merupakan suatu perubahan pada makhluk hidup yang terjadi secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang lama sehingga terbentuk spesies baru. Koevolusi yaitu pengaruh evolusioner mutualistik antara dua spesies, artinya koevolusi terjadi ketika dua atau lebih spesies saling mempengaruhi evolusi masing-masing atau terdapat pengaruh timbal balik antara kedua spesies. Koevolusi digunakan untuk mendeskripsikan suatu keadaan yang melibatkan serangkaian adaptasi berbalikan atau resiprokal perubahan pada suatu spesies yang berperan sebagai komponen seleksi untuk spesies lain, dan adaptasi perlawanan dari spesies kedua yang timbul sebagai respon pengaruh seleksi yang ditimbulkan oleh spesies pertama. Koevolusi dalam artian luas yaitu perubahan pada objek biologis yang dicetuskan oleh perubahan pada objek lain yang berkaitan dengannya. Tiap-tiap pihak dalam suatu hubungan evolusioner memberikan tekanan seleksi pada pihak lainnya, sehingga mempengaruhi evolusi pihak lain tersebut. Baik, saya akan melanjutkannya. Contoh koevolusi antara kelelawar lidah panjang dengan bunga. Kelelawar lidah panjang merupakan jenis kelelawar penyerbuk yang hidup di rimbunnya hutan di pegunungan Andes, Ekuador. Anoura viscuta ini bisa menjulurkan lidahnya sepanjang 3,5 kali panjang tubuhnya. Koevolusinya kotanya berbentuk pipa. Bunga berbentuk pipa berkembang bersama kelelawar ini, atau saling mempengaruhi dan muncul sebagai hasil seleksi. Ekosistem alami dan ekosistem pertanian.
Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk tanpa ada campuran tangan manusia. Contohnya hutan, pantai, dan sungai. Dan ekosistem pertanian merupakan sistem ekologi dalam suatu lahan pertanian yang di dalamnya terdapat hubungan antara komponen biotik dan lingkungannya yang dibina manusia untuk menghasilkan produk dan memenuhi kebutuhan manusia. Menurut Alteri 2004, agrotecosistem merupakan suatu ekosistem pertanian yang di dalam terdapat komponen organisme dan abiotik dalam suatu lahan pertanian. Perbedaan struktur dan fungsi antara agroekosistem dan ekosistem alami. Ciri-cirinya produksi bersih, produksi bersih, ekosistem alami medium, agroekosistem tinggi. Sedangkan rantai topik, ekosistem alami kompleks, dan agroekosistem sederhana linear. Keragaman spesies, ekosistem alami tinggi, agroekosistem rendah. Keragaman genetis, ekosistem alami tinggi sedangkan agroekosistem rendah. Siklus mineral, ekosistem alami tertutup dan agroekosistem terbuka. Stabilitas ekosistem alami tinggi sedangkan agroekosistem rendah. Energi hilang, sebagian panas, ekosistem alami rendah, agroekosistem tinggi. Kendali manusia, ekosistem alami rendah sedangkan agroekosistem tinggi. Kepermanenan temporal, ekosistem alami panjang sedangkan agroekosistem pendek. Heterogenitas habitat, ekosistem alami kompleks sedangkan agroekosistem sederhana. Fenologi, ekosistem alami musiman, agroekosistem terjadi sinkronisasi. Kematangan, ekosistem alami matang, dan klimaks, agroekosistem tidak matang atau suksesi awal. Oke, baik, terima kasih. Berdasarkan materi yang telah dijelaskan, dapat diambil kesimpulan bahwa ekosistem merupakan suatu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sementara itu, suksesi ekologi adalah proses perubahan pada ekosistem yang terjadi dalam jangka waktu tertentu dan tanpa campur tangan oleh manusia. Contoh keevolusi tanaman dan herbivora dapat dilihat pada kelelawar lidah panjang dengan bunga. Yang terakhir yaitu perbedaan antara ekosistem alami dengan ekosistem pertanian, yaitu pada ekosistem alami terbentuk tanpa campur tangan oleh manusia, sedangkan agroekosistem sengaja dibentuk dengan tujuan tertentu. Apabila ada pertanyaan, silakan menulis di kolom komentar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.